Manunggaling kawula Gusti dapat dicapai dengan memiliki pribadi yang unggul. Bagaimana sih pribadi yang unggul itu? Pribadi yang unggul adalah pribadi yang stabil. Jadi pribadi yang berpendirian. Nah, sebelum panjang lebar kita bahas, marilah kita saksikan video berikut ini. Kita saksikan di sini tokoh kita. Dia baru selesai berbelanja dan kemudian terjadi pembicaraan dengan tukang parkir. Lama-lama terjadilah pertengkaran dengan tukang parkir ini. Tukang parkir marah dan memukul tokoh kita. Tokoh kita tidak terima, kemudian balik memukul tukang parkir tersebut. Nah, ini kita saksikan ada orang gila duduk di pinggir jalan. Tokoh kita lewat dan orang gila itu tiba-tiba memukul tokoh kita. Apa yang kemudian terjadi? Tokoh kita ini tidak bisa menerima dipukul oleh orang gila, kemudian tokoh kita ini balik memukuli orang gila tersebut. Sesampai di kantor, tokoh kita ini bertemu dengan atasannya. Dan atasannya kelihatannya tidak senang, marah-marah karena terlambat. Terjadilah pertengkaran dengan tokoh kita. Dan apa yang terjadi? Kita saksikan. Sang atasan memukul tokoh kita. Tokoh kita tidak terima dipukul atasan. Dia juga membalas memukul sang atasan. Setelah Anda saksikan tadi bagaimana perilaku sang pemuda ketika dia dipukul. Jadi setiap kali dia dipukul, dia selalu membalas memukul tanpa berpikir panjang. Artinya apa? Di sini terjadi pukulan adalah stimulus, sedangkan membalas memukul adalah respon. Nah, perilaku membalas tanpa berpikir panjang itu sebetulnya bukanlah pribadi yang stabil, karena itu menunjukkan tidak adanya perbedaan antara pemuda tadi dengan binatang. Sebagaimana halnya misalnya di jalan kita ketemu seekor kucing yang tersangkut di sebuah net. Nah, kucing ini berusaha melepaskan dirinya dari net, namun tidak berhasil. Nah, kita kasihan, kita ingin membantu kucing ini melepaskan diri dari net. Kita mengulurkan tangan untuk membantu, tapi malah kucing ini mencakar kita. Nah, kucing ini menganggap setiap stimulus, yaitu sikap mendekat dari manusia terhadap kucing itu, dianggapnya sebagai sebuah serangan, sehingga dia segera melakukan pembelaan diri dengan balik mencakar kita. Nah, ini adalah kita menjadi tidak ada beda dengan binatang. Lalu bagaimanakah pribadi yang stabil itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Kita saksikan di sini tokoh kita. Dia baru selesai berbelanja dan kemudian terjadi pembicaraan dengan tukang parkir. Lama-lama terjadilah pertengkaran dengan tukang parkir ini. Tukang parkir marah dan memukul tokoh kita. Tokoh kita tidak terima, kemudian balik memukul tukang parkir tersebut. Nah, ini di pinggir jalan ada orang gila duduk-duduk tawa sendiri. Kemudian kita saksikan tokoh kita lewat dan melihat orang gila tersebut. Nah, kemudian orang gila ini mendekat dan memukul tokoh kita. Nah, tokoh kita berpikir, wah, orang gila ini kalau saya pukul nanti pasti balik mukul dan terjadilah perkelahian antara dua orang kaki jiwa. Maka tokoh kita berlari. Sekarang kita saksikan tokoh kita terlambat sampai kantor dan dimarahi oleh atasannya. Bentak-bentak dia. Dan kemudian kita saksikan emosi atasannya dan memukul tokoh kita.
kalau kita berpikir, wah kalau nanti saya balas malah nama baik saya yang rusak di kantor ini karena saya dianggap melawan atasan. Lebih baik saya lah yang pura-pura menjadi korban dan pura-pura pingsan, sehingga kita bisa lihat di situ pada hari itu tersiar kabar di seluruh kantor tentang adanya seorang atasan yang sewenang-wenang memukul bawahannya sampai pingsan. Dan tadi video yang kedua bisa telah Anda saksikan. Anda perhatikan pemuda tadi setiap habis dipukul berpikir dulu perlu balas apa tidak. Kalau dipukul tukang parkir yang badannya lebih kecil, oke lah kita balas pukul ya kan. Tapi kalau kita bertemu orang gila, dipukul orang gila, ya sebaiknya kita cepat-cepat lari aja daripada nanti malah, ya kan, apalagi orang gilanya badannya besar, nanti malah terjadilah perkelahian antara dua orang gila ya kan. Dan kalau kita dipukul oleh atasan, ya tentunya kita sebaiknya nggak usah bales, biar nanti yang dapat nama jelek sang atasan ya kan, yang sewenang-wenang memukul bawahannya. Nah dalam hal ini kalau yang pertama tadi stimulus langsung respon, nah yang kedua ini adalah stimulus sebelum respon ada beberapa detik di mana kita mengambil keputusan yang disebut sebagai kebebasan bertindak. Jadi kita boleh merespon sesuai dengan akal yang kita miliki. Jadi kebebasan bertindak ini ditentukan oleh akal. Jadi manusia ini berakal, jadi dia bisa berpikir ini perlu saya balas enggak ya? Ya apa untung ruginya kalau saya balas? Nah pribadi yang unggul, pribadi yang stabil adalah pribadi-pribadi yang setiap kali menghadapi suatu perlakuan dia berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, gampang ngomongnya, susah implementasi atau realisasinya. Saya sendiri walaupun ngomong seperti ini, saya sendiri juga sering kecolongan, sering juga terjadi pada diri saya itu cepat bereaksi tanpa berpikir dulu. Nah ini walaupun sulit tetap patut untuk dilatih, tetap patut harus kita ingatkan diri kita ini setiap hari, jangan lupa dipikir dulu sebelum bertindak gitu ya. Nah berpikir dulu sebelum bertindak ini kalau kita latih setiap hari, tadinya mikirnya tuh bisa lama loh ya, tapi lama-kelamaan kita ini terbiasa berpikir dulu sebelum bertindak, maka kita ini akan butuh hanya waktu beberapa detik untuk berpikir. Nah ini adalah suatu kemampuan yang patut kita miliki. Lalu misalnya kita mendapat suatu perlakuan A dan kita pada waktu itu merespon tanpa berpikir dulu, ya kan? Misalnya diperlakukan dengan tidak sopan oleh pelayan toko misalnya. Waktu itu kita langsung marah dan menjawab dengan kata-kata yang ketus. Nah, setelah itu kan kita menyesalkan, kenapa sih kok saya tadi emosi gitu kan? Tapi kalau kemudian Anda memutuskan besok lagi kalau diketusin sama pelayan toko kita sebaiknya diam. Itu juga salah, karena apa? Kita lalu menjadi sakit hati dan kita jadi mendem kejengkelan gitu kan. Jadi bagaimana solusinya? Nah ini kemampuan untuk menyampaikan perasaan secara asertif. Nah ini patut kita latih juga. Jadi misalnya udah punya pengalaman yang menyakitkan hati dengan pelayan toko misalnya, nah kita sampai di rumah kita pikir next time kalau kita berhadapan dengan pelayan toko ini apa yang harus kita lakukan. Nah ini kita bisa menciptakan pola-pola. Jadi hal yang pernah kita alami ini kita bikin pola, next time kalau terjadi lagi itu apa respon kita gitu kan. Nah sebagai contoh, kalau saya ketika pernah sakit hati dengan pada waktu itu adalah pelayanan yang ngomongnya tuh ketus sekali sama saya, dan saya waktu itu emosi sekali. Tapi setelah itu saya latih diri saya, besok lagi kalau ngadepin kayak gitu apa yang saya lakukan. Lalu saya sudah tahu, lain kali kalau ada pelayanan yang sikapnya ketus, saya langsung ngomong, Mbak atau Mas, sebetulnya Anda tidak perlu ketus seperti itu loh kan, Anda bisa menyampaikan dengan baik dan ramah. Gitu aja, saya cuma ngomong gitu aja, dan kemudian mohon maaf siapa nama Anda, itu kalau dia nggak ada name tag. Kalau dia ada name tag, namanya siapa ya? Oh Sinta. Oke ya Mbak Sinta, lain kali Anda bisa loh ngomong yang lebih ramah, karena saya
diajak ngomong yang ramah juga bisa paham kok, nggak perlu Anda itu ngomong ketus ke saya. Itu respon yang kemudian selalu saya gunakan setiap kali saya diperlakukan dengan ketus oleh orang yang melayani saya. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini wajib Anda miliki agar Anda mempunyai pribadi yang stabil dan unggul.